Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maya Marantika. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Asep Doni. Silahkan perkenalkan diri dulu, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana. Saat ini saya merupakan salah satu guru di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Baik, terima kasih. Di sini juga sudah bergabung dengan kita melalui Jimit Ibu pengajar praktik Ibu Lia Liana Iskandar, SOS MPD. Namun karena beliau sedang di perjalanan, mungkin hanya bergabung melalui ruang virtual. Baik, kita mulai saja ya Pak ya. Baik. Manggilnya Pak Asdon aja ya. Boleh, biar lebih familiar. Kepanjangan kalau disebutkan aslinya. Oke, Pak Asdon gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita sehat terus ya supaya bisa melaksanakan tugas kita. Ngomong-ngomong, kesibukannya saat ini apa? Kesibukan saat ini sih kalau misalkan biasanya mengajar ya kan. Iya. Nah, tapi selain daripada mengajar, saya dapat tugas tambahan dari sekolah itu sebagai kepala bengkel. Ya kalau di jurusan otomotif mungkin ya, tapi kalau di RPL itu kepala lab biasanya. Kemudian di semester yang baru ini juga saya diberikan tugas tambahan sebagai ketua ICT. Aduh, ketua ICT. Jadi banyak banget ya jabatannya. Aduh, hebat sekali ya. Lumayan. Senang sekali saya bisa bergabung sekarang dengan Bapak yang begitu sibuk. Wah, kesibukannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa membagi waktunya, tetap jaga kesehatan supaya semuanya bisa dijalankan dengan lancar ya. Iya, betul. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan semua yang sudah Bapak dapatkan gitu ya. Saat ini ngajar apa Pak? Kebetulan tiga tingkatan. Kalau kelas 10 saya ngajarnya dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Kemudian kelas 11-nya saya ngajar pemrograman perangkat bergerak, dan di kelas 12-nya saya ngajar pemrograman berorientasi objek. Oh iya, itu semuanya pemrograman, bahasanya juga pemrograman ya. Gitu ya. Diborong kayaknya kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya, supaya bisa mengenal gitu kan ya. Kalau produktif memang seperti itu ya. Ngomong-ngomong, berapa jam ngajarnya? 36. Ngajarnya aja 36. Ngajarnya 36 ditambah tugas tambahannya 2 ya, itu ya. Segitulah. Subhanallah, masya Allah sekalian, tabarakallah. Gitu. Iya, itu kesibukannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang padat seperti itu, masih mau saya ajak diskusi seperti itu ya. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, saya minta Bapak minta tolong untuk melakukan supervisi akademik ya Pak ya, dengan pendekatan paradigma coaching seperti itu. Di supervisi akademik ini ada 3 tahapan seperti kita ketahui, bahwa ada praobservasi, ada observasi, dan pasca observasi seperti. Nah, yang akan kita lakukan sekarang ini adalah di tahapan praobservasi, di mana kita nanti akan tadi merencanakan pembelajaran, kemudian juga menyepakati waktu. Nah, seperti itu. Ngomong-ngomong, ada waktu senggangnya berapa lama nih? Saat ini sih kebetulan tidak ada jam. Di hari ini kosong. Iya, ada kosong ya, alhamdulillah. Berarti sudah disesuaikan ya, makanya bisa hari ini. Ya, betul. Baik. Tadi sudah 3 tahapan itu, kemudian nah ketika nanti setelah praobservasi ini kita akan menyepakati waktunya sudah, kemudian merencanakan pembelajarannya. Kira-kira untuk diobservasi yang akan kita lakukan selanjutnya, kira-kira materinya mau yang mana? Itu kan banyak nih, kelas tingkatannya ada banyak, kemudian materinya juga pasti banyak. Kira-kira yang akan saya observasi di materi apa dan mapel apa? Oke. Jadi nanti kelasnya itu di kelas 11. Lebih tepatnya sih di kelas 11 PPLG 2. Mata pelajarannya itu mata pelajaran pemrograman perangkat bergerak. Nah, nanti materi yang diajarkan itu terkait
bagaimana anak itu akan membuat sebuah website sebenarnya. Jadi nanti akan ada pembuatan web yang akan dilakukan oleh anak. Kemudian nanti kita akan coba explore terkait hal tersebut. Baik, saya ulangi ya Pak ya untuk mengkonfirmasi bahwa nanti ketika pelaksanaan observasi akan dilakukan di kelas 11 PPLG 2 pada mata pelajaran pemrograman perangkat bergerak. Nah, materinya yaitu tentang membuat website. Berarti kalau kelas 11 udah langsung ya karena di kelas 10-nya sudah betul. Oke. Nah, dari materi yang diajarkan pasti kan kita Bapak khususnya pasti kan punya harapan, punya tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai pada materi tersebut apa? Nah, kebetulan kan di kelas 11 ini karena kita sudah mendekati akhir-akhir semester sekarang, yang sebentar lagi akan menghadapi sumatip akhir semester, sehingga dari awal sih memang udah disetting bahwa kelas ini itu akan membuat sebuah websitenya dalam bentuk sebuah project. Jadi dalam satu semester itu dibuat sebuah project yang harus diselesaikan dalam kurun waktu satu semester. Nah, kemudian harapannya apa? Karena ini adalah sebuah project, jadi harapannya itu adalah si anak mampu untuk membuat sebuah website, ya, website yang dinamis, yang dibuat berdasarkan langkah-langkah yang memang mereka rencanakan sendiri. Ya, kalau di tujuan pembelajaran secara textbooknya itu adalah bagaimana anak menganalisis langkah-langkah untuk membuat sebuah website menggunakan salah satu framework. Nah, itu tujuan textbooknya. Tapi pada intinya sih anak itu akan membuat sebuah website. Pokoknya dia akan diberikan sebuah project yang hasil akhirnya adalah sebuah website projectnya. Nah, itu sih, itu yang akan terjadi di akhir semester ya sekarang ini gitu. Ya. Oh, berarti karena kalau produk itu kan memang banyak ya seperti itu jamnya, jadi kasih project yang diselesaikan dari awal sampai akhir semester seperti itu dari tadi. Saya ulang ya, untuk tujuannya yaitu untuk menganalisis langkah-langkah atau cara membuat web dengan menggunakan salah satu framework. Jadi tugasnya dari awal, bagaimana langkahnya selama pembelajaran itu, di akhir aja nanti sekarang berarti si webnya udah selesai gitu ya? Udah mau finishing sekarang. Iya. Oke, kemudian itu tujuannya. Ada tujuan lain? Itu tujuan akhir yang ingin dicapai. Oke, baik. Selain tujuan pembelajaran, untuk mencapai tujuan itu kan ada area pengembangan, ya, area pengembangan yang ingin Bapak tempuh atau yang ingin Bapak tuju. Seperti apa kira-kira area pengembangan? Untuk area pengembangannya, karena ya itu tadi ya dari awal bahwa sebenarnya ini adalah berkelanjutan. Nah, ini kan tahapan yang sudah menuju tahapan akhir gitu kan. Nah, di awal memang saya itu ingin mengidentifikasi gaya belajar anak, tapi itu dilakukan di awal semester. Ya, di awal semester saya sudah melakukan terkait identifikasi gaya belajar mereka seperti apa. Nah, itu anak diberikan sebuah tes, dilakukan tesnya menggunakan platform yang disediakan. Dulu itu waktu saya menggunakannya akupintar.id. Nah, itu platformnya. Kemudian setelah saya memahami gaya belajarnya seperti apa, maka selanjutnya saya ingin tahu dari anak itu karakteristiknya seperti apa nih. Ya, dari gaya belajar itu nanti kan muncul ke karakter anak yang berbeda-beda. Oh, ternyata anak itu beragam. Nah, setelah karakternya tahu, gaya belajarnya tahu, nah langkah berikutnya yang dikembangkan dari anak itu bagaimana si anak tersebut mampu untuk berkolaborasi bersama teman-temannya atau secara berkelompok untuk merencanakan sebuah proyek. Nah, jadi kita kasih proyeknya nih, kalian bikin proyek untuk membuat sebuah website. Nah, websitenya bisa kita tentukan, bisa tidak ya. Kebetulan kan ada beberapa pilihan di website yang harus mereka buat. Nah, silakan mereka tentukan sendiri dengan membagi-bagi kelompok bersama teman-temannya tuh. Si websitenya itu mau yang mana, misalkan kelompok ini bikin website perpustakaan, kelompok ini bikin website apa, dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah memahami gaya belajar, karakteristik, dan apa yang akan mereka kembangkan, artinya apa yang akan mereka buat, berikutnya adalah kita ingin menerapkan bagaimana si anak tersebut
itu bisa melakukan pembelajaran dengan berbagai media. Artinya karena gaya belajar yang beragam tersebut sehingga diperlukanlah sebuah media yang berbeda. Artinya orang-orang atau anak-anak yang memiliki gaya belajar visual berarti akan berbeda. Dia mempelajarinya harus seperti apa gitu kan ya. Materinya harus dalam bentuk apa? Berarti kalau harus yang visual harus dalam bentuk modul, kemudian yang auditori harus dalam bentuk podcast, kemudian yang kinestetik harus dalam bentuk praktik atau misalkan video tutorial kan. Nah, dari hal tersebut saya udah memberikan tuh di awal gitu ya, udah memberikan terkait media yang diberikan kepada anak dengan karakteristik gaya belajarnya itu. Nah, kemudian nanti si anak juga bisa melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya yang sesuai dengan karakteristik anak. Tapi saya nggak ngebagi berdasarkan gaya belajar. Jadi si proses project ini, artinya kelompok project ini tidak berdasarkan yang visual dengan visual lagi terus bikin apa, enggak gitu. Melainkan saya di heterogen bahasanya, dikelompokkan secara heterogen, tidak memandang gaya belajar apapun. Nah, kemudian setelah itu proses pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, produknya pun nanti harus sesuai dengan minat mereka atau sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mungkin kalau misalkan dari penjelasan saya, kesimpulan dari apa area pengembangan yang ingin dikembangkan, pertama saya ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak-anak tersebut ya. Konten yang diberikannya juga harus sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian prosesnya juga harus sesuai dengan gaya belajarnya, dan produknya pun harus sesuai dengan gaya belajar anak, kayak gitu sih. Nah, saya konfirmasi lagi ya tadi bahwa karena ini di akhir semester, di awal semester Bapak sudah mempersiapkan pertama kali adalah mengidentifikasi gaya belajar mereka. Betul. Gitu ya. Ini masuknya kemana, kemudian setelah mengetahui gaya belajar anak, kemudian karakteristiknya seperti apa. Nah, itu dipersiapkan untuk media ya tadi. Medianya kalau yang visual berarti nanti di RPP disesuaikan dong, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik seperti betul. Itu. Kalau di awal semester ketika mengidentifikasi itu disiapkan, artinya yang visual harus belajarnya melalui apa nih, yang auditori juga sama dan kinestetik juga sama. Berarti dalam satu materi, misal materi ini, menyiapkannya 3 seperti itu, luar biasa sekali ya seperti. Tapi untuk sekarang udah nggak identifikasi itu lagi, karena sekarang itu kan proyeknya udah berjalan, udah hampir beres. Iya betul, karena di awal mungkin materinya dulu seperti itu. Sekarang berarti anak tinggal tadi berkolaborasi ya di bagian prosesnya. Tapi tadi yang menariknya bahwa ketika ada identifikasi gaya belajar, tapi dikelompokkannya tidak berdasarkan itu gitu kan ya, tapi tetap heterogen seperti itu. Kemudian ya betul tadi ketika medianya juga harus berdiferensiasi seperti itu. Di proses pembelajarannya juga disesuaikan, kemudian produknya juga tadi disesuaikan dengan minat dan juga tadi gaya belajarnya seperti itu. Baik, itu di area pengembangannya. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan yang tadi, kemudian area pengembangan yang kita harapkan, tentu kan ada strategi pembelajarannya. Kira-kira strategi pembelajaran apa yang Bapak terapkan? Nah, sebenarnya udah tersinggung sih tadi dari penjelasan tadi ya terkait strategi yang ingin yang dilakukan gitu kan. Di mana strateginya pertama kan karena sudah memahami gaya belajarnya, tentu dari diferensiasi konten buat anak-anak itu juga berbeda. Nah, itu salah satu strategi mungkin yang saya terapkan. Kemudian di prosesnya pun sama ya, tapi ketika kita sudah mengetahui gaya belajar anak, saya mengelompokkan anak itu tidak berdasarkan gaya belajar kan, tapi secara heterogen. Dengan apa itu harapannya? Harapannya supaya tidak mengkotak-kotakan anak. Artinya bahwa kena ini visual gitu ya, kalau bahasa Sunda kena gitu ya, mentang-mentang ini visual jadi dengan visual lagi gitu kan, auditori dengan auditori lagi, enggak seperti itu. Jadi justru mereka itu akan terbiasa dengan anggota kelompok yang memiliki karakter yang berbeda. Ya kalau misalkan pernah dulu saya baca, ini juga sebenarnya implementasi dari apa yang saya baca di RPP-nya itu terkait bagaimana anak itu berinteraksi sosial atau kesadaran sosial dengan memahami
karakter anak-anak yang lain atau teman-teman yang lain yang tidak sama dengan dirinya. Artinya ketika dia visual, dia harus menerima ketika ada sebuah tanggapan atau misalkan pendapat dari teman-teman yang auditori gitu kan. Ya mungkin bahasanya apa ya, dia itu seperti halnya sosial emosional mungkin ya, sosial emosional bersama kelompok seperti apa, yaitu kesadaran sosial mungkin. Nah itu strategi yang kedua gitu kan ya, di samping daripada media kemudian prosesnya. Nah, dan juga karena ini untuk mengakomodir anak yang pembelajaran tadi katanya berdiferensiasi itu gitu kan ya, sehingga produknya pun saya tidak melakukan seperti halnya mendikte anak. Artinya nggak anak itu kalian harus bikin video semua. Nah nggak gitu. Nah, melainkan karena harus diferensiasi tersebut, ya udah saya serahkan kepada anak. Karena kalian sudah memahami gaya belajar kalian sendiri, kalian tahu gaya belajar kalian seperti apa, maka silakan kalian buat produknya sesuai dengan karakteristik kalian. Sebenarnya sih secara produk umum sama, bikin web kan, tapi nanti cara penyajiannya yang berbeda. Mungkin orang yang visual dia pemaparannya itu dalam bentuk tulisan atau poster, foto, gambar dan kayak gitulah. Kalau yang mungkin yang kinestetik dia ngejelasinnya dalam bentuk video, kayak tutorial gitu kepada teman-temannya. Ya itu dibebaskan kepada anaknya dengan harapan mereka akan lebih senang, kemudian akan lebih luas dalam hal mengeksplor kemampuan dirinya. Nah itu strategi mungkin yang saya lakukan. Gitu. Baik, gitu ya. Betul tadi bahwa karena kita sudah mengetahui untuk apa sih kita mengetahui gaya belajar dulu kan untuk ini, untuk menentukan strateginya. Jadi ketika sudah tahu ini mah gaya belajarnya ini, jadi tidak dipaksakan mungkin seperti. Tapi mungkin mereka tadi ketika disatukan dalam satu kelompok supaya mereka mengenal selain visual tuh ada juga yang ini, ada juga yang ini seperti itu ya. Jadi betul tadi mungkin tidak mengkotak-kotakan alasannya kenapa tidak yang auditori sama auditori, visual sama visual seperti itu ya. Jadi tadi strateginya dengan gaya belajar sebagai apa ya, bekal awal, kemudian nanti masuk ke medianya atau kontennya yang berbeda, kemudian proses juga yang berbeda, kemudian tadi di produk yang dihasilkan juga yang berbeda. Produk di sini betul tadi bukan si webnya yang berbeda, tapi produk penyampaiannya yang berbeda. Baik, itu strateginya. Nah setelah strategi, yang jadi indikator keberhasilan dari pembelajaran ini apa kira-kira? Ya, saya merencanakan di di RPP ya, atau di modul ajar yang dibuat itu, yang menjadi indikator pembelajaran saya ini bisa dikatakan berhasil itu. Yang pertama kan jelas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau berbicara berdiferensiasi, kayaknya itu udah berpihak pada murid saja. Nah, ketika kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berarti itu salah satu indikator yang sudah berhasil. Kemudian yang keduanya adalah si anak mampu memahami, kemudian mencerna terkait daripada konten yang diberikan. Ya, dengan dasar dari gaya belajar tadi, ketika diberikan sebuah konten yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik mereka, kemudian mereka mampu memahami, berarti itu sudah dikatakan berhasil, ya, karena sudah sesuai dengan karakter mereka. Yang ketiga, indikator berhasilnya adalah ketika bekerja secara berkelompok, tidak adanya permasalahan. Artinya mereka bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah itu indikator yang ketiga. Dan yang terakhir adalah produk yang dibuat itu jadi, ada produknya, websitenya ada, kemudian di samping websitenya ada lagi produk lain yang sesuai dengan karakteristik mereka atau gaya belajar mereka. Jadi ada 4 indikator yang saya rancang, ya mudah-mudahan berhasil gitu kan ya. Nah, ini kan harapan. Itu kan harapan. Jadi ketika tujuannya seperti apa, saya indikatornya jadi pengen seperti yang tadi saya katakan. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan proses pembelajaran itu bisa dilakukan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan tersebut. Mudah-mudahan ya, karena kita kan merancang, namanya merancang, mudah-mudahan tadi. Baik, untuk indikatornya tadi yang pertama bahwa pembelajarannya dikatakan berhasil ketika berpihak pada murid atau berdiferensiasi, mulai dari proses, produk gitu kan ya, konten seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa siswa bisa memahami atau mencerna materinya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga mereka bisa berkolaborasi atau bekerja dalam kelompok. Yang ketiga produknya jadi nih gitu ya, itu
indikator keberhasilannya produknya jadi ada, kemudian selain dari produknya sudah ada, juga ada tadi media penyampaiannya Ya. juga sudah diselesaikan oleh siswa seperti itu ya. Kemudian untuk di tahap ini berarti sudah mau finishing ya. Berarti sampai ke yang produk berarti sudah harus kelihatan ya keempat-empatnya, karena di produknya sudah dibuat. Baik, untuk yang ini, nah kalau itu kan sudah ya, tadi tujuannya sudah, kemudian areanya sudah, strateginya sudah, indikatornya sudah. Kira-kira kapan nih ada rencana untuk melakukan observasi? Saya bisa mengobservasi proses pembelajarannya. Kita agendakan kapan ya? Oke, berarti saya ada jam di kelas 11 PPLG 2 itu di hari Rabu. Di hari Rabu minggu depan. Rabu pekan depan ya. Rabu minggu depan jam bentar saya cek dulu. Kalau di jam 13. Jam habis duhur berarti ya? Habis duhur. Berarti itu jam ke 8-9 lah ya, jam 13. Oke, ya nanti saya ketika observasi mungkin saya hanya melihat saja, melihat, tidak akan terlibat ke dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan seperti itu. Baik, mungkin nanti saya konfirmasi lagi. Baik. Seperti itu, mudah-mudahan tidak ada halangan, ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Sehingga kita nanti bisa melakukan observasi, kemudian setelah observasi nanti kita akan melaksanakan pasca observasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Afdan sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang super padat. Siap. Saya tunggu nanti konfirmasinya di minggu depan ya. Baik. Terima kasih. Itulah tahapan praobservasi yang saya lakukan dengan rekan saya Pak Asep Doni Pradana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.